Hai semuanya, balik lagi sama aku Oka. Kali ini aku mau record lagi. Aku baca buku Harry Potter yang keempat. Oh iya, ini yang keempat. Aku dari kemarin bilangnya yang ketiga ya kalau nggak salah, ya ampun. Oke, buku Harry Potter yang keempat, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter dan Piala Api. Kita udah masuk chapter ketiga. Oke, kita langsung mulai aja tanpa banyak basa-basi. Chapter 3, Undangan. Saat Harry tiba di dapur, ketiga anggota keluarga Dursley sudah duduk mengitari meja. Tak seorang pun menoleh ketika Harry masuk dan duduk. Wajah lebar Paman Vernon tersembunyi di balik Daily Mail pagi itu, dan Bibi Petunia sedang memotong jeruk besar menjadi 4. Bibirnya membentuk kerucut di atas giginya yang seperti gigi kuda. Mohon maaf, gigi kuda kayak gimana sih? Ya. Dudley tampak marah dan cemberut dan tampaknya menyita lebih banyak tempat dari biasanya. Ini luar biasa sebab dia selalu memborong satu sisi meja segi 4 itu untuk dirinya sendiri. Ketika Bibi Petunia meletakkan seperempat jeruk yang tidak digulai di atas piring Dudley seraya berkata gemetar, "Ini Didi sayang." Dudley mendelik kepadanya. Kehidupannya berubah sengsara ketika dia pulang liburan musim panas membawa rapor akhir tahunnya. Paman Vernon dan Bibi Petunia seperti biasanya berhasil mencari alasan mengapa nilai-nilainya rendah. Bibi Petunia selalu bersikeras bahwa Dudley adalah anak sangat berbakat yang tidak dipahami guru-gurunya. Sedangkan Paman Vernon bertahan mengatakan bahwa dia toh tak ingin punya anak laki-laki banci. Mereka juga mengabaikan tuduhan dalam rapor bahwa Dudley mengganggu dan mengancam anak-anak lain. Anaknya memang ramai, tapi dia tak akan melukai seekor lalat sekalipun, kata Bibi Petunia sambil berurai air mata. Meskipun demikian, di bagian bawah halaman rapor ada beberapa komentar yang ditulis oleh perawat kesehatan sekolah yang tak bisa diabaikan begitu saja, bahkan oleh Paman Vernon dan Bibi Petunia sekalipun. Dan tak peduli betapa serunya Bibi Petunia meratap bahwa Dudley bertulang besar dan bahwa berat badannya itu sebetulnya karena lemak bayinya, dan bahwa dia anak yang sedang tumbuh yang memerlukan banyak makanan. Kenyataannya tetap saja tak ada lagi seragam sekolah yang muat untuknya. Perawat sekolah itu telah melihat apa yang ditolak dilihat oleh mata Bibi Petunia. Padahal biasanya matanya begitu tajam melihat bekas jari-jari tangan di dinding yang berkilap dan mengawasi datang dan perginya para tetangga, yaitu bahwa jauh dari membutuhkan gizi ekstra, Dudley telah mencapai ukuran dan berat ikan paus pembunuh yang masih muda. Jadi setelah banyak marah-marah, setelah pertengkaran-pertengkaran yang menggetarkan lantai kamar Harry dan banyak air mata Bibi Petunia, aturan baru telah dimulai. Lembar penuntun diet yang dikirim oleh perawat sekolah Smeltings ditempelkan di lemari es yang telah dikosongkan dari semua makanan kegemaran Dudley. Minuman yang bersoda dan kue-kue, permen coklat dan burger, dan sebagai gantinya diisi dengan buah-buahan dan sayuran dan segala macam lagi yang oleh Paman Vernon disebut makanan kelinci. Untuk membuat Dudley merasa lebih nyaman, Bibi Petunia memaksa agar seluruh keluarga ikut diet juga. Sekarang dia mengulurkan seperempat jeruk kepada Harry. Harry melihat bahwa potongannya jauh lebih kecil daripada potongan Dudley. Bibi Petunia rupanya berpendapat bahwa untuk menjaga agar Dudley tetap bersemangat adalah dengan menjamin bahwa putranya paling tidak makan lebih banyak daripada Harry. Tetapi Bibi Petunia tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah papan lepas di atas. Dia tak tahu bahwa Harry sama sekali tak ikut diet. Begitu tahu bahwa dia diharapkan melewatkan musim panas dengan hanya memakan wortel, Harry mengirim Hedwig kepada sahabat-sahabatnya dengan permohonan bantuan, dan mereka menanggapinya dengan tak tanggung-tanggung. Hedwig kembali dari rumah Hermione membawa satu kotak besar berisi cemilan bebas gula. Orang tua Hermione adalah dokter gigi. Hagrid, pengawas binatang liar Hogwarts, mengirimnya sekantong bolu keras buatannya sendiri. Harry belum menyentuh ini. Dia sudah punya terlalu banyak pengalaman dengan makanan buatan Hagrid.
Tetapi Mrs. Weasley telah mengirim burung hantu keluarga mereka Errol dengan kek buah sangat besar dan berbagai pie. Kasihan Errol yang sudah tua dan lemah. Dia perlu 5 hari penuh untuk memulihkan kekuatannya setelah perjalanan itu. Dan kemudian pada hari ulang tahun Harry yang sama sekali diabaikan keluarga Dursley, dia menerima 4 kue ulang tahun lezat masing-masing dari Ron, Hermione, Hagrid, dan Sirius. Harry masih punya sisa 2 kue, maka sambil membayangkan sarapan lezat saat dia ke atas lagi nanti, Harry memakan jeruknya tanpa mengeluh. Paman Vernon menyingkirkan korannya dengan dengus celah panjang dan memandang seperempat jeruknya. "Cuma ini?" tanyanya dengan nada menggerutu kepada Baby Petunia. Baby Petunia memandangnya dengan galak dan kemudian mengangguk ke arah Dudley yang sudah menghabiskan jatah jeruknya dan sedang mengawasi jeruk Harry dengan pandangan sangat masam dengan mata babinya yang kecil. Paman Vernon menghela nafas keras-keras, membuat kumis besarnya yang lebat bergoyang dan mengangkat sendoknya. Bel pintu berdering. Paman Vernon bangun dengan susah payah dari kursinya dan berjalan ke depan. Secepat kilat, sementara ibunya sibuk dengan teko, Dudley mencuri sisa jeruk Paman Vernon. Harry mendengar percakapan di pintu, disusul suara orang tertawa, dan Paman Vernon menjawab singkat. Kemudian pintu depan tertutup, dan terdengar bunyi kertas yang disobek. Bibi Petunia meletakkan teko teh di atas meja dan menoleh mencari di mana Paman Vernon. Dia tak perlu menunggu lama. Semenit kemudian, Paman Vernon masuk lagi, tampaknya menahan marah. "Kau!" dia membentak Harry. "Ke ruang keluarga, sekarang juga!" Tercengang, bertanya-tanya dalam hati apa kesalahannya kali ini. Harry bangkit dan mengikuti Paman Vernon ke ruang sebelah. Paman Vernon menutup pintu dengan keras. "Jadi," katanya seraya berjalan ke perapian dan berbalik menghadap Harry, seakan siap menyatakan bahwa Harry ditangkap. "Jadi," Harry ingin sekali berkata "jadi apa?" tetapi dia tahu sebaiknya jangan memancing kemarahan Paman Vernon sepagi ini. Apalagi dia sudah uring-uringan gara-gara kurang makan. Karena itu Harry memilih bertampang bingung sopan. "Ini baru saja datang," kata Paman Vernon. Dia melambai-lambaikan sehelai kertas surat ungu kepada Harry. "Surat tentang kau." Kebingungan Harry bertambah. Siapa yang menulis kepada Paman Vernon tentang dia? Siapa kenalannya yang mengirim surat lewat pos biasa? Paman Vernon mendelik kepada Harry, kemudian menunduk memandang suratnya dan membacanya keras-keras. "Dear Mr. dan Mrs. Dursley, kita belum pernah diperkenalkan, tapi saya yakin Anda berdua sudah mendengar banyak dari Harry tentang anak kami, Ron. Harry mungkin sudah mengatakan kepada Anda, final Piala Dunia Quidditch akan berlangsung Senin malam ini, dan suami saya Arthur baru saja mendapat tiket bagus melalui koneksinya di Departemen Permainan dan Olahraga Sihir. Saya sungguh berharap Anda mengizinkan kami mengajak Harry menonton, mengingat ini kesempatan sekali dalam seumur hidup. Sudah 30 tahun ini Inggris tidak menjadi tuan rumah dan susah sekali mendapatkan tiketnya. Kami tentu saja senang menerima Harry menginap selama sisa musim panasnya dan mengantarnya ke kereta api yang akan membawanya kembali ke sekolah. Sebaiknya Harry mengirim jawaban secepat mungkin dengan cara normal, sebab tukang pos Muggle belum pernah mengantar surat ke rumah kami, dan saya tak yakin dia tahu di mana tempatnya. Kami berharap bisa segera bertemu Harry. Salam saya, Molly Weasley. Tambahan, mudah-mudahan perangkonya cukup." Paman Vernon selesai membaca, kembali memasukkan tangannya ke dalam saku dadanya dan mengeluarkan sesuatu yang lain. "Lihat ini," katanya geram. Dia mengacungkan amplop yang dipakai Mrs. Weasley untuk mengirim suratnya, dan Harry terpaksa menahan tawa. Seluruh permukaannya penuh ditempeli perangko, kecuali sepetak kecil kira-kira 2,5 cm persegi di bagian depan. Di dalam kotak itu, Mrs. Weasley telah menuliskan nama dan alamat keluarga Dursley dengan tulisan kecil-kecil. "Perangkonya cukup kalau begitu," kata Harry berusaha mengucapkannya dengan nada seakan kesalahan yang dibuat Mrs. Weasley bisa dibuat siapa saja. Mata pamannya berkilat. "Tukang pos curiga," katanya dengan gigi menggertak. "Sangat penasaran, ingin tahu dari mana datangnya surat ini. Itulah sebabnya dia membunyikan bel, dianggapnya ini lucu." Harry tidak berkata apa-apa.
Orang lain mungkin tidak bisa mengerti kenapa Paman Vernon begitu sewot hanya gara-gara perangko yang banyak. Tetapi Harry sudah tinggal bersama keluarga Dursley lama sekali sehingga dia tahu mereka sangat peka terhadap apapun yang sedikit saja di luar kewajaran. Ketakutan terbesar mereka adalah kalau sampai ketahuan bahwa mereka ada hubungannya. Walaupun jauh sekali dengan orang-orang seperti Mrs. Weasley. Paman Vernon masih mendelik pada Harry yang berusaha membuat ekspresi wajahnya netral. Kalau dia tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang bodoh, mungkin saja dia akan mendapatkan hal yang sangat menyenangkan. Dia menunggu Paman Vernon mengatakan sesuatu, tapi dia cuma mendelik terus. Harry memutuskan memecahkan keheningan. "Jadi, bolehkah aku pergi?" dia bertanya. Wajah Paman Vernon yang besar dan ungu sekilas berkedut. Kumisnya menegak. Harry tahu apa yang terjadi di balik kumis itu. Peperangan hebat, sementara dua dari naluri Paman Vernon yang paling dasar bertentangan. Mengizinkan Harry pergi akan membuat Harry senang. Sesuatu yang selama 13 tahun ini diusahakannya jangan sampai terjadi. Sebaliknya, mengizinkan Harry menghilang ke rumah keluarga Weasley selama sisa musim panas berarti menyingkirkan Harry 2 minggu lebih awal daripada yang bisa diharapkan siapapun. Dan Paman Vernon sangat tidak suka Harry tinggal di rumahnya. Untuk memberinya waktu berpikir, dia memandang surat Mrs. Weasley lagi. "Siapa perempuan ini?" tanyanya seraya menatap tanda tangan dengan rasa tak suka. "Paman sudah melihatnya," kata Harry. "Dia ibu temanku, Ron. Dia menjemput Ron waktu turun dari kereta api sekolah pada akhir semester lalu." Harry nyaris mengatakan Hogwarts Express. Dan itu cara pasti untuk mengobarkan amarah pamannya. Tak ada yang pernah menyebut nama sekolah Harry di dalam rumah keluarga Dursley. Paman Vernon mengerutkan wajahnya yang besar, seakan berusaha mengingat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. "Perempuan gemuk pendek," katanya menggeram akhirnya. "Banyak anak berambut merah." Harry mengernyit. Menurutnya agak keterlaluan kalau Paman Vernon menyebut orang lain gemuk, sementara anaknya sendiri Dudley akhirnya menjadi apa yang sudah kelihatan akan terjadi sejak dia berusia 3 tahun. Lebarnya melebihi tingginya. Lebarnya melebihi tingginya, oh my god. Paman Vernon membaca surat itu lagi. "Quidditch," gerutunya. "Quidditch, omong kosong apa ini?" Untuk kedua kalinya Harry merasa jengkel. "Itu nama olahraga," kata Harry singkat. "Mainnya naik sapu." Baik, kata Paman Vernon keras. Harry puas melihat pamannya agak panik. Rupanya dia tak tahan mendengar kata sapu di dalam ruang keluarganya. Dia mencari perlindungan dengan membaca surat itu lagi. Harry melihat bibirnya membentuk kata-kata, mengirim jawaban dengan cara normal. Dia cemberut. "Apa maksudnya dengan cara normal?" bentaknya. "Normal untuk kami," kata Harry. Dan sebelum pamannya bisa mencegahnya, dia menebaknya. "Paman tahu, pos burung hantu itu normal untuk penyihir." Paman Vernon murka sekali, seakan Harry baru saja mengucapkan, "Oh, sorry." Itu Harry yang bilang. Oke, ulang. "Apa maksudnya dengan cara normal?" bentaknya. "Normal untuk kami," kata Harry, dan sebelum pamannya bisa mencegahnya, dia menambahkan, "Paman tahu, pos burung hantu itu normal untuk penyihir." Paman Vernon murka sekali, seakan Harry baru saja mengucapkan makian menjijikkan. Gemetar saking marahnya, dia melempar pandang cemas keluar jendela, seakan mengharap akan melihat salah seorang tetangga menempelkan telinga pada kacanya. "Berapa kali harus kukatakan, jangan sekali-sekali menyebut ketidakwajaran itu di bawah atapku," desisnya. Wajahnya sekarang merah padam. "Dasar tak tahu terima kasih, berdiri di situ memakai pakaian yang diberikan Petunia dan aku. Cuma bekas Dudley yang sudah tak terpakai," kata Harry dingin. Dan memang benar, dia memakai kaos dengan panjang yang amat sangat kebesaran, sehingga dia harus melipat lengannya 5 kali supaya bisa menggunakan tangannya. Dan kaos itu panjangnya melewati lutut celana jeansnya yang juga sangat kedodoran. "Jangan membantahku," kata Paman Vernon gemetar saking marahnya. Tetapi Harry tak mau menyerah begitu saja. Masa-masa dia terpaksa mematuhi semua peraturan konyol keluarga Dursley sudah lewat. Dia tidak ikut diet Dudley dan dia juga tidak akan membiarkan Paman Vernon mencegahnya menonton Piala Dunia Quidditch kalau dia bisa. Harry menghela nafas dalam untuk menenangkan diri, kemudian berkata, "Oke, aku tak boleh menonton Piala Dunia.
Kalau begitu boleh aku pergi sekarang? Aku harus menyelesaikan suratku untuk Sirius. Paman tahu kan, waliku. Dia berhasil. Dia telah mengucapkan kata sihirnya. Sekarang dia menyaksikan warna ungu memudar sebercak demi sebercak dari wajah Paman Vernon, membuatnya tampak seperti es krim keren hitam yang campurannya tidak rata. Kau menyuratinya ya? Kata Paman Vernon, suaranya ditenang-tenangkan. Tetapi Harry sudah melihat pupil matanya menyipit ketakutan. Ya, kata Harry sambil lalu. Sudah cukup lama dia tidak mendapat kabar dariku, dan Paman tahu kalau tidak dikabari dia mungkin mengira ada yang tidak beres. Harry berhenti untuk menikmati efek kata-kata ini. Dia nyaris bisa melihat roda penggerak menggelinding di bawah rambut tebal gelap Paman Vernon yang terbelah rapi. Kalau dia melarang Harry menulis kepada Sirius mungkin mengira Harry diperlakukan dengan tidak benar. Kalau dia mengatakan Harry tak boleh menonton Piala Dunia Quidditch, Harry akan bercerita kepada Sirius, dan Sirius akan tahu Harry diperlakukan dengan tidak benar. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Paman Vernon. Harry bisa melihat kesimpulan terbentuk dalam benak pamannya, seakan wajah berkumis besar itu transparan. Harry berusaha tidak tersenyum, wajahnya tanpa ekspresi, dan kemudian, kalau begitu baiklah, kau boleh pergi ke tontonan brengsek ke Piala Dunia ini. Suratilah keluarga Weasley agar menjemputmu. Aku tak punya waktu mengantarmu ke ujung negeri, dan kau boleh melewatkan sisa musim panasmu di sana. Dan kau bisa cerita pada walimu, katakan kau akan menonton. Oke, kata Harry cerah. Harry berbalik dan berjalan ke pintu, berusaha keras menahan diri untuk tidak melompat dan berteriak. Dia akan pergi ke rumah keluarga Weasley. Dia akan menonton Piala Dunia Quidditch. Di lorong, dia nyaris menabrak Dudley yang bersembunyi di balik pintu, jelas ingin mencuri dengar Harry dimarahi. Dia kaget melihat cengiran lebar di wajah Harry. Sarapannya enak sekali ya, kata Harry. Aku kenyang sekali. Kau bagaimana? Tertawa melihat Dudley bengong, Harry melompati anak tangga tiga-tiga sekaligus dan berlari kembali ke kamarnya. Yang pertama kali dilihatnya adalah Hedwig sudah pulang. Dia bertengger di sangkarnya, menatap Harry dengan mata yang kuning besar dan mengatup-ngatupkan paruhnya sedemikian rupa dengan maksud mengatakan ada yang bikin dia jengkel. Apa tepatnya yang membuatnya jengkel langsung jelas. "Ach!" seru Harry ketika sesuatu yang seperti bola tenis berbulu abu-abu menabrak sisi kepalanya. Harry menggosok-gosoknya dengan keras. Menatap burung hantu kecil mungil cukup ditaruh di atas telapak tangan. Meluncur-luncur bersemangat mengelilingi ruangan seperti kembang api yang tak terkendali. Harry kemudian menyadari burung hantu itu telah menjatuhkan surat di kakinya. Harry membungkuk, mengenali tulisan Ron, kemudian merobek amplopnya. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan buru-buru. Harry, Dad dapat tiketnya. Irlandia lawan Bulgaria, Senin malam. Mom sedang menulis kepada Muggle untuk memintamu ke sini. Mungkin mereka sudah menerima suratnya. Aku tak tahu berapa cepatnya pos Muggle. Kupikir kukirim saja surat ini dengan pik. Harry memandang kata pik, kemudian mendongak melihat burung hantu kecil mungil yang sekarang meluncur mengelilingi lampu di langit-langit. Sama sekali tak ada mirip-miripnya dengan babi. Mungkin dia tidak bisa membaca tulisan Ron. Dia kembali ke suratnya. Kami akan datang menjemputmu, tak peduli si Muggle suka atau tidak. Mana bisa kau tak menonton Piala Dunia? Hanya saja Mom dan Dad mengira sebaiknya kami berpura-pura minta izin mereka dulu. Kalau mereka bilang ya, kirim kembali pik dengan jawabanmu. Pronto. Dan kami akan datang menjemputmu. Ya benar. Dan kami akan datang menjemputmu hari Minggu pukul 5 sore. Kalau mereka bilang tidak, kirim kembali pik pronto dan kami akan tetap datang menjemputmu hari Minggu pukul 5 sore. Hermione tiba sore ini. Percy sudah mulai bekerja di Departemen Kerjasama Sihir Internasional. Jangan sebut-sebut apapun tentang luar negeri selama kau di sini. Kalau tak mau bosan setengah mati. Sampai ketemu, Ron. Tenang, kata Harry ketika si burung hantu kecil terbang rendah di atas kepalanya, bercicit bising yang hanya bisa ditafsirkan Harry sebagai kebanggaan telah berhasil mengantar surat ke orang yang benar. Sini, aku butuh kau untuk membawa pulang jawabanku. Si burung hantu terbang turun dan hinggap di atas sangkar Hedwig. Hedwig memandangnya dingin seakan menantangnya kalau dia berani mencoba datang lebih dekat.
Harry menyambar pena bulu elangnya sekali lagi, menarik sehelai perkamen baru, dan menulis, "Ron, semua oke. Si Muggle bilang aku boleh nonton. Sampai ketemu pukul 5 besok. Sudah tak sabar. Harry." Dilipatnya surat ini sampai kecil sekali dan dengan susah payah diikatkannya ke kaki si burung hantu mungil, sementara burung itu melompat-lompat kegirangan. Begitu ikatan suratnya sudah kuat, burung itu terbang lagi, meluncur keluar dari jendela dan lenyap. Harry menoleh ke Hedwig. Mau terbang jauh? Dia menanyainya. Hedwig menjawab dengan yang anggun. "Bisakah kau antarkan ini kepada Sirius?" kata Harry, memungut suratnya. "Tunggu, kuselesaikan dulu." Dan membuka lipatan suratnya dan buru-buru menambahkan, "Kalau kau ingin menghubungiku, aku akan berada di rumah temanku Ron Weasley selama sisa musim panas. Ayahnya mendapat tiket Piala Dunia Quidditch untuk kami." Surat itu selesai, diikatkannya ke kaki Hedwig. Tak seperti biasanya, Hedwig tak bergerak sama sekali, seakan bertekad, ingin menunjukkan bagaimana seharusnya burung hantu pos bersikap. "Aku di rumah Ron waktu kau pulang nanti, oke?" Harry memberitahunya. Hedwig mematuk jarinya dengan sayang, kemudian diiringi bunyi desah, dia mengepakkan sayapnya yang besar dan meluncur keluar dari jendela yang terbuka. Harry mengawasinya sampai dia lenyap dari pandangan, kemudian merangkak ke kolong tempat tidurnya, mengangkat papan lepas dan mengeluarkan sepotong besar kue ulang tahun. Dia duduk di lantai melahapnya, menikmati kebahagiaan yang melandanya. Dia punya kue, sedangkan Dudley cuma punya jeruk. Hari ini cerah, dia akan meninggalkan Private Drive besok pagi. Bekas lukanya sudah sepenuhnya normal lagi, dan dia akan menonton Piala Dunia Quidditch. Susah sekarang ini untuk merasa cemas tentang apapun, bahkan tentang Lord Voldemort sekalipun. Yeay, wow, pendek-pendek ya ternyata chapternya. Udah selesai lagi nih. Coba aku mau ngecek yang chapter 4. Chapter 4 juga nggak terlalu panjang ternyata. Makanya chapternya ada banyak, soalnya dia nggak terlalu panjang. Iya, pendek-pendek, jadi cuma sekitar 20 menitan mungkin ya, satu chapter. That's nice. Oke, dan sampai sini dulu video aku kali ini. Thank you so much. Bye.